Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Maulana. Saya dari 10 3J5 ingin membahas tugas DDG atau desain grafis. Pertama, apa itu desain grafis? Desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Contohnya, penerapan desain grafis selain pada kemasan produk, diantaranya poster, papan iklan, brosur, logo, dan masih banyak lagi. Definisi desain grafis adalah seni dan praktik menciptakan elemen visual untuk menyampaikan pesan atau informasi secara estetis dan efektif. Terdapat ada 5 unsur desain grafis, yaitu pertama, garis atau line, merupakan elemen dasar yang digunakan untuk membentuk, menciptakan struktur atau memberikan arah. Garis lurus, yaitu jenis-jenisnya. Garis lurus atau garis horizontal, vertikal, diagonal, horizontal memberikan ketenangan, kesan, sugesti, atau hal yang tak bergerak. Kedua, garis lengkung atau lengkung kubah, lengkung busur, lengkung arah bebas. Garis lengkung memberikan kesan keanggunan, halus, dan luas. Garis majemuk, zigzag, lengkung S. Zigzag memberikan kesan semangat, gairah, tetapi ada kesan bahaya dan kengerian. Lengkung S memberikan kesan indah, dinamis, luwes, dan lemah gemulai. Garis gabungan bebas merupakan garis hasil gabungan antara garis lurus, lengkung, dan majemuk. Garis gabungan memberikan kesan fleksibel dan informal. Dua, yaitu bentuk atau shape, adalah area yang dibatasi oleh garis, warna, atau tekstur. Bentuk bisa berupa geometris seperti lingkaran, persegi, atau organik, tidak beraturan. Itu terdiri dari dua, yaitu bidang geometris dan bidang non-geometris. Bidang geometris adalah bidang teratur yang dibuat secara matematis, memiliki sifat yang terstruktur dan pasti. Contohnya lingkaran segitiga, persegi, wajik, dan sebagainya. Bidang non-geometris, bidang yang dibuat secara bebas. Rupa bidang non-geometris bisa membentuk bidang organik atau bidang yang dibatasi garis-garis patah-patah bebas. Bidang bersudut bebas, bidang gabungan antara lengkung dan sudut, serta bidang maya atau seperti garis maya. Ketiga, space atau ruang. Ruang merujuk pada area di dalam, di antaranya atau di sekitar elemen. Ada dua jenis ruang, yaitu ruang positif yang ditempati elemen dan ruang negatif, ruang kosong di sekitarnya. Yang keempat, tekstur juga. Mengacu pada tampilan atau rasa permukaan suatu elemen. Tekstur dapat bersifat nyata atau bisa dirasakan secara fisik atau visual hanya terlihat. 5. Color atau warna. Warna adalah elemen penting yang memberikan emosi, suasana, dan identitas visual pada desain. Warna terdiri dari 3, yaitu hue atau warna dasar, saturation intensitas, dan value atau kecerahan. Berikut adalah prinsip-prinsip desain grafis. Adalah prinsip desain grafis yang menjadi pedoman untuk menciptakan desain yang efektif dan estetis. Yang pertama, keseimbangan atau balance. Penjelasannya adalah keseimbangan adalah distribusi elemen visual dalam desain untuk menciptakan harmoni. Ada dua jenis keseimbangan, atau simetris dan asimetris. Elemen simetris ditempatkan secara seimbang di kedua sisi pusat desain. Asimetris, elemen di tempat tidak sama tetapi tetap terasa seimbang. Contohnya poster pada formal menggunakan keseimbangan simetris untuk memberikan kesan terorganisir. Dua contohnya, dengan desain modern dengan keseimbangan simetris untuk tampilan yang dinamis dan menarik. Kedua, kontras. Penjelasan kontras adalah perbedaan mencoba antara dua elemen untuk menciptakan fokus. Kontras bisa diterapkan pada warna
ukuran bentuk atau tekstur. Contohnya teks putih di atas latar belakang hitam untuk meningkatkan keterbacaan. Contoh kedua, menggunakan font besar untuk judul dibandingkan isi teks. Ketiga, keselarasan atau alignment. Penjelasan keselarasan memastikan elemen-elemen dalam desain sejajar untuk menciptakan keteraturan dan kemudahan membaca. Elemen yang selaras memberikan tampilan profesional. Contoh, desain poster dengan teks yang rata kiri untuk keterbacaan. Contoh kedua, layout majalah yang menggunakan grid untuk mengatur gambar dan teks. Yang keempat, pengulangan repetition. Pengulangan menciptakan konsistensi dan keterpaduan dalam desain. Elemen yang diulang dapat berupa warna, bentuk, pola, atau font. Contoh pertama, desain brand dengan warna dan font yang sama di semua media, atau logo, kartu nama, atau brosur. Desain kedua, pola garis yang diulang di latar belakang desain. 5. Proporsi atau proportion. Penjelasan proporsi adalah hubungan ukuran antara elemen-elemen dalam desain. Elemen paling penting biasanya lebih besar untuk menarik perhatian. Contohnya, judul utama yang lebih besar dibandingkan subjudul atau teks pendukung. Contoh kedua, gambar produk yang diperbesar dalam poster iklan. Yang keenam, dominasi dan penekanan atau emphasis. Penjelasannya, penekanan adalah teknik untuk menonjolkan elemen tertentu agar menjadi pusat perhatian. Elemen ini biasanya berbeda dengan warna, ukuran, atau proporsi. Contohnya, warna merah digunakan untuk ada tombol pesan sekarang untuk menarik perhatian. Contoh kedua, gambar besar di tengah poster menjadi fokus utama. 7. Ritme atau rhymes. Ritme menciptakan pola visual yang berulang sehingga pada pandangan mata dapat bergerak secara alami di sepanjang desain. Ritme bisa teratur atau konsisten atau progresif, atau berubah secara bertahap. 8. Kejelasan dan kesederhanaan atau clarity and simplicity. Penjelasannya desain yang sederhana, mudah dipahami oleh audiens. Elemen yang tidak penting sebaiknya dihindari untuk mengurangi kekacauan visual. 9. Unity atau kesatuan. Penjelasan kesatuan adalah bagaimana semua elemen dalam desain bekerja sama untuk menciptakan pesan dan koheren. Kesatuan dapat dicapai dengan penggunaan warna, gaya, atau tema yang seragam. Oke, terima kasih. Saya dari 10.35 yaitu Farid Belana ingin pamit undur diri tentang tugas DDG atau desain grafis. Saya Fari, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.